Saudara-saudara sekalian, eh, tema kita tidak ditampilkan tapi ada di Warta Jumat. Kenapa orang itu tahu firman Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini terjadi di mana-mana, dan ini sebetulnya menjadi stres tersendiri bagi orang-orang dari gereja manapun. Dia begitu hari Minggu, dia ingat, oh saya mau ke gereja. Tapi sebetulnya jadi pergumulan dia, saya ini kalau sampai datang, saya ini kayak orang munafik. Karena kemarin baru buat dosa, minggu lalu buat dosa. Belum sempat juga diakui, sekarang barusan berbuat dosa. Tapi supaya bisa setor muka dilihat oleh teman-teman, saya ke gereja. Tapi sebetulnya hatinya berkata bahwa saya tidak sempurna. Saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Pertanyaannya, apakah Tuhan menerima saya? Apakah dia berkenan kepada saya? Hati kecil kita berkata, kayaknya enggak. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang menjadi realitas kehidupan kita. Kita sudah tahu bagaimana mengasihi, tahu. Tapi kita temukan, kita itu enggak mampu. Untuk menolong sesen pun kepada orang lain, kita enggak bisa. Tuhan seringkali sudah menunjukkan ini orang yang untuk ditolong. Tapi kita lebih berpikir, kalau saya tolong dia, uang saya berkurang, beli pulsa apa? Enggak ada pulsa. Dan akhirnya kita tidak berbuat apa-apa dengan orang yang patut kita tolong. Kita tahu, belajar tentang bagaimana mengampuni. Tapi kalau sudah ingat kelakuan orang itu yang pernah menyakiti hati kita, itu sulit bagi kita untuk katakan kita mengampuni dia. Dan kalau saya ketemu dengan dia, saya peluk dia. Ini sulit loh. Nah, begitu juga dengan kekudusan. Kita sudah tahu hidup kudus, tapi ya kita jatuh dan jatuh lagi. Itu kan pergumulan kita semua, bukan orang-orang tertentu. Jadi persoalan kita bukan pada soal kita tahu atau tidak tahu. Tapi persoalan kita ialah kita tidak mampu. Itu aja. Kita tidak mampu. Dan sebetulnya inilah yang menjadi keprihatinan Nabi Yeremia. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam perjanjian lama, Alkitab berbicara secara jujur terus terang tentang keadaan manusia. Ini yang kadang-kadang orang suka bertanya, kenapa Alkitab kok kitab suci tapi menulis hal-hal yang tidak suci gitu loh. Perjinan Daud, kemudian Abraham, Sarah, dan seterusnya ada banyak. Kita bisa daftarkan daftar orang-orang berdosa. Kalau Anda lihat di Matius pasal 1. Itu dimulai, itu daftar orang-orang apa? Keturunan Yesus kan, yang nenek moyang Yesus. Betul kan? Abraham memperanakan ini memperanakan ini kan begitu kan? Ya betul, silsilahnya itu kan. Nah, saudara-saudara perhatikan. Itu kalau kita lihat orang satu persatu itu adalah orang-orang pembuat dosa semuanya. Itu orang-orang berdosa. Mulai dari Adam. Kemudian di kitab Lukas Adam, terus mulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Siapa Yakub? Pembohong. Iya kan? Pembohong. Terus seterusnya. Kemudian datang kepada turunan-turunan selanjutnya, itu semua orang berdosa. Yang heran, turunan orang berdosa ini menghasilkan apa? Yesus yang adalah orang kudus. Itu mujizat yang kita bisa lihat di situ. Nah, tapi kalau kita lihat juga, ambil contoh lah. Ambil contoh. Yakub, penipu. Itu turunannya sampai kepada Yesus itu kan. Tapi kita lihat, Yakub kan mengalami perubahan kan. Namamu sekarang bukan Yakub tetapi Israel. Tapi sebelum dirubah begitu, apa yang dia lakukan? Bergumul dengan malaikat Tuhan sampai pangkal pahanya dipukul sama malaikat.
Saudara lihat, orang itu bukan cuma berubah, tiba-tiba simsalabim Yakub jadi Israel. Enggak. Yakub bergumul semalam-malaman. Saudara sekalian, kalau orang tidak punya pergumulan, jangan harapkan dia diubahkan oleh Tuhan. Ada pergumulan. Saya tahu juga kita semua yang ada di sini lagi bergumul. Lagi bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Kita lagi bergumul. Jadi kalau dibilang Yakub itu bergumul satu malam, kita mungkin bergumul bertahun-tahun. Dan ujung-ujungnya nggak beres. Sampai masuk liang kubur, nggak beres. Tapi saudara-saudara, kita tidak usah terlalu mikirin sampai ke situlah. Karena apa? Karena apa? Saudara, kalau saudara perhatikan semua orang berpikir begitu. Semua orang mengalami itu, tapi kita tidak usah mikir sampai ke situ. Karena apa? Ada seorang yang jadi tumbal buat kita. Dan itulah sebabnya saudara sekalian, di balik dari pergumulan kita, dosa-dosa kita, kebiasaan-kebiasaan kita, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, ada satu pribadi yang menjadi penghiburan kita. Dia adalah Yesus. Kalau tanpa Yesus, saudara sekalian, maka pertanyaan manusia adalah, Tuhan sampai kapan saya bergumul seperti ini? Tuhan tidak habis-habisnya masalah. Tuhan sampai kapan Tuhan? Saya ingin hidup bahagia tapi ini terus begini. Sampai kapan Tuhan? Anda tidak perlu bertanya begitu lagi. Karena apa? Yang harus Anda ungkapkan, untung saya punya Yesus. Selesai. Betul? Untung saya punya Yesus. Di mata yang tahu kan persoalan saya, pribadi saya hanya saya dengan Tuhan. Dan ini persoalan berat, bergumul. Yang lebih repot lagi kalau sampai orang lain tahu. Nanti suatu saat saudara sekalian kita membayangkan, waktu sampai di hadapan Tuhan nanti, lalu seorang pembantunya Tuhan, malaikat siapa? Malaikat Jibril diperintahkan oleh Tuhan, buka itu dulu, buku kehidupannya, videokan. Dia mulai videokan, mulai dari kecil, besar, remaja. Inilah kehidupanmu yang tidak banyak diketahui oleh orang. Kita tunduk malu, malu sekali Tuhan. Kalau bisa jangan diviralkan Tuhan. Kita mungkin akan begitu, Tuhan jangan sampai diviralkan. Tapi saudara-saudara sekalian, itu tidak terjadi. Sebab ketika seorang malaikat mengatakan, putar video kelakuannya itu selama dia masih hidup. Yesus bilang, jangan, dia anakku. Dia peluk kita. Itulah kasih Yesus pada kita sampai saat ini. Kalau Anda tidak memahami ini, saudara sekalian, terus terang, Anda tetap hidup dalam pergumulan itu. Tetapi persoalannya, sudah selesai sampai situ? Sesudah Anda katakan, untung saya punya Yesus. Yang sudah melaksanakan pengampunan itu di dalam kehidupan saya. Tunggu dulu. Ceritanya belum selesai. Ceritanya belum selesai. Karena apa? Anda baru sampai pada mengatakan, oh begitu. Baru sampai sini. Belum sampai di sini. Saudara sekalian, saya mau kasih tahu. Supaya cerita ini lengkap. Artinya apa? Kalau Yeremia itu bilang bahwa itu mereka itu cuma tahu. Saudara, kadang-kadang orang itu berpikir bahwa orang-orang Israel termasuk murid-murid Yesus, mereka itu seorang nelayan biasa. Begitu kita bilang nelayan atau petani, mereka itu kita katakan mereka itu bodoh. Enggak, saudara-saudara sekalian. Kehidupan bangsa Israel itu sejak kecil kok. Anda baca Perjanjian Lama. Anak-anak itu diajarin apa? Diajarin tentang
Itu kita perjanjian lama, itu namanya Taurat, itu sudah harus mereka tahu. Mereka orang berpengetahuan loh. Sampai sekarang ini kan mereka terkenal orang-orang pintar kan? Ya. Tapi yang menjadi persoalan sekarang saudara sekalian, persoalan Nabi Yeremia ialah mereka itu pintar semua. Tapi cuma sampai di sini. Di hati mereka apa? Menggerutu terus. Dia udah tahu Tuhan menyertai mereka. Kalaupun dia tidak ikut mengalami perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, itu cerita itu dibawa dari generasi ke generasi. Tapi kenapa mereka itu masih khawatir sampai mereka itu menyalahkan, kenapa Musa, kenapa Harun, kenapa nabi-nabi ini, kenapa kami jadi begini. Katanya Tuhan itu hebat, kok kami dibuang ke Babilonia. Dan ini pertanyaan juga kita semua. Kok kayak Tuhan diam dengan kehidupan saya? Uang gak jelas, tiap hari kurang saja. Kok masa depan saya ini gak jelas? Siapa yang akan jadi pendamping saya? Jadi suami saya siapa? Jadi istri saya? Apakah dia bertanggung jawab? Apakah dia mencintai saya? Ini kan bingung kita. Padahal kita udah tahu. Tuhan sedang membimbing kita, tapi kita kemudian mengeluh, merasa Tuhan tidak menolong kita. Kita sudah tahu bahwa masa depan orang percaya itu adalah masa depan yang cerah. Tapi kita itu coba terpaku pada masalah kecil yang sedang kita hadapi. Kita itu bingung dengan orang yang suka membuli kita, merendahkan kita. Kita takut kepada manusia. Apa kata orang? Tapi kita tidak pernah berpikir, apa kata Tuhan? Kata orang, kamu gak ada apa-apanya karena ya tuntutan dari orang di sekitar kita. Tapi Tuhan bilang, kamu itu anak saya loh. Apakah saya biarkan? Bapakmu aja enggak mau biarkan anak-anaknya, apalagi Tuhan. Bapak kita kan melahirkan kita kan, yang melahirkan ibu kita. Betul nggak? Dia aja yang enggak melahirkan, toh peduli dengan kita. Siapa yang sudah pernah menjadi bapak di sini? Coba angkat tangan. Bagaimana perasaannya kepada anak-anaknya kalau dia gagal gitu? Perasaan bapak gitu loh. Dia begini. Dia mungkin menutupi dengan dengan pergi main game begini mungkin. Tapi menutupi rasa khawatirnya sama anak gitu. Menjadi apa anak saya ini? Nah gitu. Itu jadi pikiran seorang bapak loh. Saudara sekalian, Yesus bilang, bapak siapa yang mau berencana untuk mencelakakan anaknya? Enggak ada. Dan dia bilang bahwa apalagi Bapamu yang di surga. Dia pelihara tiap hari. Dia jaga sampai dengan saat ini Anda juga kok dijaga oleh Tuhan. Anda lihat enggak? Itu orang-orang apalagi selama lebaran ini kan banyak yang rencana pulang kampung. Tapi cuma sampai di jalan tol dalam keadaan mayat. Ada orang yang cuma jalan sebentar, tahu disenggol sama motor, meninggal di tempat. Malah ada yang sehat-sehat tiba-tiba roboh. Meninggal. Tapi Anda kan hidup sampai dengan saat ini kan, itu perlindungan dari tangan yang tidak kelihatan. Anda tahu. Tapi Anda tidak bisa rasakan gitu loh. Tapi kalau Anda bisa rasakan, aduh betapa bahagia sebetulnya hidup ini. Tapi nyatanya saya begini, susah, khawatir. Bergumul. Tapi kan Yesus sudah mati bagi kita, sudah bereskan semua itu di dalam kehidupan kita. Yang digumuli oleh orang ialah dosa-dosanya, kesalahannya, rasa bersalah, semua itu jadi pergumulan berat, bukan yang lain. Nah, jelas dia sudah mati bagi kita. Tapi persoalan saudara sekalian di sini. Anda tahu, tapi Anda tidak bisa alami sampai kepada kedalaman hati Anda.
Saudara, mari kita masuk ke dalam hati itu. Yesus waktu dia masuk kota Yerusalem. Sebentar lagi nanti hari Minggu tanggal 29 itu akan menolong Anda untuk kalau Anda datang ke sini ya sebelum jam 10 kita ikut merasakan bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan, ya kan? Hosana raja kami. Wah, kalau sampai itu suasana kampanye partai, Yesus sudah menang partai. Itu dielu-elukan. Coba bisa bayangkan. Saya nggak kebayang dulu waktu Prabowo ya masuk di sebuah kota dielu-elukan. Pokoknya yang calon-calon presiden waktu itu dielu-elukan. Wah, ramai orang kemudian menyalami dan sebagainya. Kita udah bisa katakan, wah ini pasti terpilih ini. Pasti dia dapat terpilih jadi presiden. Ya, benar. Dan Yesus pada waktu itu dielu-elukan. Bagi manusia sebetulnya, terima aja lah. Tapi Yesus enggak terima itu. Dia enggak terima. Kenapa? Ada persoalan besar yang harus diselesaikan pada hati orang itu. Saudara sekalian, Yesus kemudian, berapa hari kemudian, orang yang sama berteriak-teriak, Hosana Raja kami, orang yang sama berteriak salibkan dia. Saudara pernah merasakan bagaimana seorang teman baik yang memuji-puji saudara, aduh Gideon kamu itu baik loh, ya Pak Max. Dia rangkul kita kan. Berapa hari kemudian dia jelek-jelekkan kita. Lalu dia laporkan, Pak Max, waduh dia cerita Pak Max itu katanya, dia ceritakan kejelekannya. Perasaan Anda bagaimana? Senang? Pasti? Antara marah, sedih. Dan Anda berkata kok bisa begitu ya? Saudara sekalian, itu yang dialami oleh Yesus. Muridnya yang dia didik, yang justru mengkhianati dia. Orang-orang yang berteriak, Raja kami, engkau adalah Hosana Raja kami. Orang-orang itu juga yang kemudian salibkan dia. Sudah lihat di sini bagaimana perasaan Yesus? Dan tidak lama kemudian dia dipeluk Yudas dan dia ditangkap. Dia disiksa. Dan seorang yang mencoba untuk membela dia, Petrus keluarkan parangnya kemudian dia mainkan. Tapi tidak kena kan? Yang kena? Jadi waktu mau begini, dia kan ya namanya prajurit kan, bisa miring, tapi yang kepotong itu telinganya. Yesus kemudian bilang, nah tuh kan rasain, itu baru murid saya loh, baru Petrus, baru satu orang, telinga kamu sudah begitu. Coba sekali lagi, ini ada murid yang satu lagi, bisa telinga kedua. Dan terakhir murid yang ketiga, kepala kamu habis. Apa Yesus bilang begitu? Enggak. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Dan Yesus di hadapan mereka, seharusnya mereka itu berkata, aduh kok orang ini baik sama saya. Dan mereka tetap menangkap dia, menyalibkan dia. Saya pergi saudara sekalian di tempat di mana Yesus sebelum berangkat pikul salib, itu dia diikat di situ, ditonton oleh orang-orang yang berteriak salibkan dia, dan kemudian dia mulai cara tentara Romawi seperti itu, memukul dia. Saudara sekalian, itu cambuknya itu memang cambuk khusus. Itu beberapa utas tali dan dia tiap-tiap tali itu diikat dengan besi yang tajam. Jadi sekali pukul ke sini ke punggung dia, itu bisa antara 4 sampai 5 lubang yang terjadi di punggung Yesus. Itu dipukul. Dan itu sampai berkali-kali
oleh tentara Roma yang kuat. Itu eksekutornya. Pak. Dan sudah bayangkan bagaimana luka-luka di punggung Yesus itu begitu banyak. Dan kalau kita tanya, Yesus tunjukkanlah kuasamu. Yesus bilang tidak. Kenapa? Ini tidak adil. Dan Yesus akan jawab Anda, saya rela lakukan ini demi dosa-dosamu. Jadi kalau saudara mau tanya, sebenarnya apa sih? Sampai sejauh mana sih berat dosa saya itu? Jawab Yesus, sejumlah luka-luka yang ada di punggung saya ini. Murid-muridnya yang menyaksikan itu, Petrus, dia tidak memakai luka-luka tetapi dia memakai bilur-bilurnya. Itu bilur-bilur itu yang luka-luka akibat pukulan itu. Sesudah itu saudara sekalian, badannya sudah hancur. Kenapa dia tidak langsung mati? Padahal sudah darahnya itu sudah. Ada orang bilang karena Yesus tidak pernah naik motor, tidak pernah naik sepeda, jarang naik keledai, jalan kaki. Tetapi saudara sekalian, di balik semua itu ialah bahwa kalau sekali pukul dia langsung mati, penderitaannya ringan. Orang yang langsung mati itu tidak menderita. Ya. Tetapi ketika dia dipukul sampai hancur belakangnya itu tidak cukup. Dia harus memikul salib. Saudara, kami ada di sekitar itu, lalu kemudian guide yang ada di sana mengantar kami untuk bilang, mari sekarang kita telusuri perjalanan Yesus menuju Golgota. Dan kami ikut. Pertama melewati pasar dulu, ya. Barang-barang di sekitarnya ditawarkan, tetapi itu adalah jalan yang disebut dengan Via Dolorosa. Jalan penderitaan itu dilewati. Sudah sampai mendekati Bukit Golgota. Kita ini orang-orang yang tanpa pikul salib, cuma bawa tas kecil, udah ngos-ngosan. Dan kemudian sampai di sana, mereka lepaskan salibnya, pengikat salib itu. Lalu terakhir, dipikir mereka itu mau obati dia. Enggak. Sebelum dipaku, dia dipakaikan mahkota duri. Saya lupa ingat, ada yang meneliti duri yang masuk itu. Dulu saya beli mahkota duri tapi enggak jadi, karena merusak. Mahkota duri tajam. Itu saya hitung berapa duri di situ. Sekitar 26 duri. Dan itu yang menancap ke kepala Yesus. Terus mahkota duri sudah jadi beli, tapi bagus. Nah, saya taruh di sini, wah ini bisa hancur pakaian saya. Oleh karena itu saudara sekalian saya tidak jadi beli. Dan saya bisa bayangkan bagaimana itu kalau luka di punggung, darahnya itu keluar tapi tidak seberapa. Darah yang paling banyak keluar itu kalau luka di kepala. Coba Anda coba. Anda ya ambil silet di sini, ukur berapa darah berapa cc darah yang keluar. Bandingkan dengan Anda coba silet itu dari ujung sini sampai ke sini dan ukur berapa darah yang keluar. Anda tidak akan melakukan itu. Tetapi mengapa darah di kepala itu banyak yang keluar? Itu oleh karena, saya dulu latar belakang sebelum masuk STT, dari jurusan biologi, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta. Itu pipa kapiler darah yang terbanyak itu ada di kepala. Jadi kalau itu terpotong sedikit, itu darah bisa muncrat, banyak. Dan ketika Yesus di atas kayu salib, itu darahnya sudah banyak yang keluar. Dengan sisa-sisa kekuatannya itu, dia kemudian mengucapkan,
7 perkataan salib itu yang akan kita dengar nanti pada Jumat Agung. 7 perkataan salib itu saudara dia masih keluarkan dan sampai pada akhirnya dia putus nyawa dan dia katakan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itulah penderitaan Yesus saudara sekalian. Tidak cukup, udah mati coba bayangkan, sudah mati total. Masih datang lagi seorang tentara Romawi yang menusuk ke sini. Untuk membuktikan bahwa itu sudah mati. Saudara sekalian, apa yang keluar dari dalam tubuhnya? Iya. Yang keluar adalah cairan bening. Cairan bening ini ada yang menafsir. Itu adalah cairan yang diakibatkan oleh sakit hati yang terdalam. Emangnya Yesus sakit hati? Saudara sekalian, kalau Anda katakan, dia kan Tuhan. Itu sama dengan mengulangi ejekan dari tentara Romawi. Kan dia Tuhan, dia bisa turunkan dirinya di kayu salib kan? Bisa kan? Dia kan Tuhan, kenapa sakit hati? Saudara sekalian, semua itu ditanggung oleh Yesus karena apa? Dia ingin menyembuhkan sakit hati kita. Dia ingin menyembuhkan, menanggung semua derita dosa kita di neraka. Itulah neraka yang ditanggung oleh Yesus. Satu pertanyaan Anda, yaitu, Yesus, kenapa engkau lakukan itu? Maka jawabannya dari atas kayu salib dia bilang, karena aku mengasihimu. Aku bisa bebas. Tapi aku tidak lakukan itu. Inilah pengorbanan yang paling besar yang dilakukan oleh Yesus. Pengorbanan yang membuat kita itu selamat. Saudara, kalau saudara tidak mengikuti akan penderitaan Yesus ini, maka ini akan menjadi pengetahuan saja. Tapi kalau Anda datang kemudian di kamar Anda sendiri dan Anda berkata, Yesus, aku bisa merasakan apa yang Engkau rasakan itu. Tapi saya berterima kasih karena ada orang yang seperti itu, seperti Engkau yang mati bagi saya. Dia sudah lakukan itu. Tapi sebetulnya pertanyaan Yesus saat ini, apa yang kau mau buat bagi saya? Saudara, kalau Anda sudah tahu akan pengorbanannya ini, maka sekarang Yesus bertanya, apa yang kau mau buat bagi saya? Ya, maka jawaban Anda apa? Anda cuma katakan begini, Tuhan Yesus, semua peristiwa ini sudah masuk ke hati saya. Saya ikut prihatin. Anda bilang prihatin, itu sudah bagus. Sudah bagus. Saya ikut merasakan, itu sudah bagus. Artinya apa? Firman itu sudah mulai merasuki hati kita. Saya pakai istilah merasuki, soalnya ada dua yang merasuki. Kalau tidak dirasuki oleh roh jahat, maka roh Allah merasuki hidup Anda. Dan Anda katakan dalam setiap doa Anda, Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar itu. Itulah yang sebetulnya membuat seorang pelaut yang bernama John, siapa namanya? Yang mengarang lagu Amazing Grace. Nah, nanti Anda temu di Google itulah. Nah, John Newton? Bukan. Nah, dia ini adalah orang yang tidak peduli dengan siapa Yesus. Waktu dia mau berangkat menyeberangi lautan, pelaut yang hebat, dia katakan,
kita seberangi dengan kekuatan kita. Itu para anak buahnya bilang begini, Kapten, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Karena lautan ini sangat kejam. Dia bilang, "Nah, jalan." Begitu di tengah lautan, ombak datang mengobrak-abrik kapal mereka. Ketika John Newton turun ke bawah, melihat anak buahnya sudah tidak ada lagi yang mendayung, kan dulu pakai dayung kan, udah terkapar semuanya, tinggal dia sendiri. Dia naik ke atas geladak kapal, dan apa yang dia serukan, dia berseru, dia melihat ke atas dan dia katakan, "Tuhan, ampuni aku, ini orang berdosa." Dan dia karang lagu itu, "Sangat besar anugerahmu yang menyelamatkan aku, ini orang berdosa. Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost." Saya dulu orang terhilang, but now I'm found. Dulu saya orang tersesat, tapi sekarang aku telah ditemukan oleh Yesus. Itu contoh, saudara sekalian, bahwa dia tidak hanya tahu tentang Yesus, tetapi dia digoncang oleh Tuhan dan mengubah hatinya. Apakah Anda harus ditunggu, harus menunggu, digoncang dulu hampir mati? Tidak semua orang sampai ke situ. Tuhan Yesus bilang, cukup ketika kamu mendengarkan itu, dan kamu kemudian hatimu hancur oleh karena melihat akan penderitaanku, cukup. Aku akan mengubahmu. Anda akan melihat bagaimana Anda diubah. Setiap pagi Anda katakan, Tuhan, apa yang kubalas terhadap penderitaanmu? Maka kemudian Anda datang dan menyerahkan diri. Untuk apa? Dipakai oleh Tuhan. Orang yang kemudian menyerahkan diri dipakai oleh Tuhan, dia kemudian pergi ke tengah hutan belantara di Afrika. Di situ dia rela sampai mati. Dan ketika orang berusaha mencari dia, orang temukan tinggal mayatnya di tengah-tengah hutan. Tapi jiwanya itu ada di dalam pelukan Yesus. Orang yang kemudian disentuh hatinya oleh Tuhan, dia datang ke India untuk memberitakan Injil. Itu yang tokoh misionari yang terkenal. Anda ingat siapa dia? William Carey. Dia datang menyeberangi lautan berbulan-bulan baru sampai di India. Dan kemudian di hadapan istrinya yang sudah stres. Kemudian anaknya meninggal di situ. Dia kemudian kubur sendiri anaknya, tetapi dia dapat menyelamatkan orang-orang India karena dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa mereka. Ada seorang yang melayani di daerah Filipina. Dia sampai katakan, ada jemaat yang tidak tahu tentang keadaannya. Tidak tahu. Tapi kemudian dia tidak punya apa-apa. Dia kehabisan makanan. Tapi tiba hari Minggu, saudara sekalian, apa yang terjadi? Pendeta ini kemudian membawa kain kafan yang membungkus anaknya yang sudah meninggal. Dia taruh di atas mimbar dan dia katakan, kalaupun anak saya sampai meninggal oleh karena kasih saya kepada Tuhan, saya rela. Dan disitulah saudara sekalian, hati jemaat itu kemudian melihat pengorbanan mereka dalam melayani Tuhan. Contoh-contoh yang saya kebukakan tadi ini saudara sekalian adalah contoh bagaimana orang itu hatinya diubahkan. Dia tidak hanya sampai sini,
Tapi penderitaan Yesus menjamah hati mereka dan mereka diubahkan. Dan hari ini pertanyaan pada saudara begini. Apa saudara hanya mendengar cerita itu tentang Yesus yang menderita seperti itu? Kalau saudara hanya anggap itu sebagai cerita saja, saya sudah dengar dari sekolah minggu, maka hari ini saudara boleh datang di hadapan Dia dan berkata, Tuhan, sungguh besar penderitaanmu bagi saya. Saya mau serahkan hidup saya kepadamu Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohku. Dan kalau saudara mau, saudara boleh tundukkan kepala dan saudara berkata, Tuhan Yesus, ini saya dengan segala keberadaan hati saya. Saya tahu bahwa saya lemah Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, saya tidak hanya tahu bahwa saya lemah, tetapi saya mohon kekuatan Tuhan untuk mengubah hati saya. Biarlah mulai saat ini Tuhan, saya mau arahkan hati saya kepada salib-Mu, kepada darah-Mu, tubuh yang hancur itu, agar itu merupakan benih yang ditanam di hati saya. Dan hari ini seluruh hidup saya, waktu, uang, tenaga saya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan mau memperpanjang hidup saya, biarlah perpanjangan hidup itu adalah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Engkau boleh jamah hati kami, dalam nama Yesus yang telah mati bagi kami, yang tersalib bagi kami, tetapi juga bangkit dari kematian. Kami alaskan doa ini. Amin.